Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel, dengan NIM 4520910179. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2022 dari kelas E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan informan dan metode penelitian kualitatif. Nah, pengertian metode pengumpulan data itu, metode pengumpulan data adalah suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah teknik sebenarnya. Kayak teknik pengumpulan data, kayak proses mencari data atau mengumpulkan data untuk pemenuhan informasi dari penelitian kita. Metode pengumpulan data sejatinya adalah cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi lebih lanjut lah, hingga final ada suatu penelitian. Jadi kayak misalnya kita sudah dapat data, kita sudah mengumpulkan data, itu kita akan analisis. Setelah kita analisis, diinterpretasikan dalam kesimpulannya, apa sih output dari penelitian kita ini, bagaimana penelitian kita ini, apa yang dihasilkan dari penelitian kita ini, itu yang akan kita masukkan ke dalam interpretasi dan dalam kesimpulan. Nah, berikutnya ada sumber data. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan penelitian adalah ketersediaan sumber data. Nah, ketersediaan sumber data ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat sangat-sangat penting lah, karena sumber data ini merupakan inti dari penelitian kita, merupakan komponen utama lah dari penelitian kita. Bagaimana kita meneliti suatu informasi atau suatu fenomena ketika sumber datanya itu tidak ada. Jadi memang harus membutuhkan sumber data. Makanya saya katakan bahwa sumber data ini merupakan item yang sangat penting dalam penelitian. Nah, betapapun menariknya sebuah masalah penelitian, apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya masalah tersebut tidak dapat diteliti. Nah, seperti yang saya katakan tadi, penelitian itu harus memang ada sumber datanya, karena bagaimana kita meneliti sebuah fenomena ketika sumber datanya tidak ada? Bagaimana kita mengetahui fenomena yang betul-betul real terjadi di lapangan ketika sumber datanya itu tidak ada? Seperti itu. Nah, jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan seperti narasumber. Sumber data ini disebut responden, yaitu orang atau sejumlah orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Mungkin terutama kita mahasiswa semester 5 tentunya banyak tidak asing lagi dengan kata responden. Nah, apa yang kita ketahui tentang responden ini? Responden ini adalah orang yang memberikan kita informasi lah terkait apa yang kita teliti, apa yang kita tanyakan, apa yang kita ingin capai, begitu. Jadi narasumber ini atau responden ini adalah subjek atau objek sumber datanya kita lah. Intinya mereka itu adalah sumber data yang merupakan subjek atau objek. Itu
responden atau orang-orang yang memberikan respon terhadap penelitian kita gitu. Nah, sebagai sumber data, manusia memiliki beragam kedudukan dan peran yang beragam. Peneliti harus menempatkan mereka sebagai aktor utama dari apa yang mereka perankan. Peneliti harus mengenal lebih dalam informasinya dan memilih yang benar-benar bisa diharapkan atau representatif dalam memberi informasi seputar masalah penelitian. Jadi responden ini betul-betul harus sesuai dengan perannya. Mereka memberikan informasi yang betul-betul valid dari apa yang akan kita cari atau fenomena yang kita akan teliti, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kedua ada peristiwa atau aktivitas. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, ini berkaitan dengan teknik observasi teman-teman. Jadi suatu peristiwa yang berkaitan dengan masalah atau fenomena kita dalam penelitian itu bisa kita jumpai masalahnya di mana-mana. Nah, itu kita observasi, kita lihat bagaimana sih peristiwa atau bagaimana sih ini permasalahan ketika terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, itu merupakan satu sumber data karena ya kita melihat langsung bagaimana sih masalah itu terjadi, bagaimana apa yang menyebabkan semua masalah itu terjadi. Jadi itu melibatkan teknik observasi di dalamnya teman-teman. Terus yang berikutnya adalah tempat dan lokasi. Informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Nah, ini juga bisa kita lihat dari tempat atau lingkungannya. Bagaimana kita lihat dari tempat dan lingkungannya itu seperti ya kita lihat dulu bagaimana masalah itu, misalnya masalah tukang parkir di Makassar atau maraknya tukang parkir di Makassar. Kita harus tahu dulu bagaimana sih kenapa bisa banyak tukang parkir seperti itu, apa yang melatar belakangi. Nah, kita lihat lingkungannya kira-kira apa yang bisa mendorong mereka, kenapa mereka bisa sangat banyak seperti itu. Apakah karena di Makassar itu banyak anak-anak jalanan yang mempengaruhi banyak orang sehingga mereka terpicu untuk jadi tukang parkir, itu kan kita tidak tahu seperti itu. Jadi ya dari lingkungan dan tempatnya itu kita bisa tahu sebenarnya, atau merupakan suatu sumber data. Nah, terus berikutnya ada dokumen dan arsip. Dokumen merupakan suatu bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, atau gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, ini itu kayak misalnya ada dokumentasi terkait suatu fenomena. Nah, di situ kita bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi di situ. Terus mungkin ada rekaman video atau rekaman suara, itu kan menjadi suatu sumber data. Apa sih yang melatar belakangi suatu masalah atau fenomena itu terjadi, seperti itu. Nah, sementara itu jenis sumber data dalam penelitian kuantitatif dapat pula diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, yang tadi itu adalah jenis sumber data dari penelitian kualitatif. Nah, sekarang ini kita akan melihat apa-apa saja sih yang ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada sumber data terbatas dan ada sumber data tidak terbatas. Nah, sumber data terbatas adalah sumber data atau populasi terbatas mempunyai sumber data yang
jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Misalnya jumlah nah ini tuh ketika kita merujuk pada suatu apa ya, suatu lembaga kah atau suatu lingkungan, misalnya anak SMA. Kalau kita berbicara soal anak SMA itu akan merujuk pada sumber data tidak terbatas. Nah ketika kita spesifik lagi, misalnya anak SMA 1 Makassar, itu kan kayak terbatas begitu, cuma anak SMA 1 Makassar yang bisa menjadi sumber datanya kita, seperti itu. Jadi ketika kita detail menjelaskan bahwa sumber datanya kita ini berasal dari SMA Negeri 1 Makassar, itu akan menjadikan dia sumber data yang terbatas. Namun ketika kita berbicara soal anak SMA yang berada di Kota Makassar, itu adalah secara luas. Jadi anak SMA manapun itu bisa menjadi subjek atau objek penelitiannya kita. Jadi itu ketika kita tidak menjelaskan secara spesifik, kita cuma mengatasnamakan populasinya, itu kan menamakan dia sumber data yang tidak terbatas. Namun ketika kita lebih spesifik lagi, itu kan menjelaskan bahwa dia terbatas, seperti itu. Oke, nah itu saja materinya dari materi pada malam hari ini. Saya merupakan mahasiswa, jadi ya mungkin masih kurang bagus lah dalam menjelaskan, tapi ya saya rasa ini akan menjadi pembelajaran bagi saya dan akan saya memperbaikinya pada video-video berikutnya. Baik, sekian pada video malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.